Tapi BTW tadi seru loh, itu ternyata ada perumahan sekarang yang bundling sama solar panel ya. Itu bagus loh. Jadi sekarang bundlingnya nggak sama gratis AC gitu kan, tapi gratis solar panel. Itu keren. Semoga nanti banyak mobil listrik yang bisa pakai solar panel di atapnya ya. Halo Sobat Esensial, kembali lagi di Pojok Energi. Pojok Energi kali ini akan membahas mengenai Sustainability Lifestyle and Cities, di mana kegiatan ini diperuntukkan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 5 Juni. Oke, seperti yang kita tahu, kalau bumi ini pada saat ini sedang dalam kondisi yang mengkhawatirkan, di mana seperti yang bisa kita rasakan banyak sekali terjadinya polusi udara dan juga kenaikan suhu yang semakin tinggi pada setiap tahunnya di berbagai belahan dunia. Nah, untuk memitigasi adanya kenaikan suhu dan juga polusi yang kian meningkat, kita bisa memulai upaya gaya hidup berkelanjutan yang dimulai dari diri kita sendiri dan juga dalam skala yang lebih besar di tempat tinggal kita atau di kota-kota yang kita tinggali. Kali ini saya tidak hadir sendirian karena saya ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama ada Mas Malindo Wardana selaku Program Manager SETI ISR, yaitu Sustainable Energy Transition in Indonesia. Halo Mas Malindo, apa kabar Mas? Baik, terima kasih. Selamat siang, Kak Sarah. Terima kasih sudah memberikan kesempatan ini. Ya, oke, baik. Dan juga kita ada narasumber kedua yang hadir secara daring, yaitu Mbak Dewi Indriani, selaku inisiator Eco Creators Community. Halo, selamat siang Mbak Dewi. Halo, selamat siang Mbak Sarah dan Mas Malindo dan sahabat esensial. Wah, Sobat panggilannya Esensial. esensial ya. Iya, betul. Oke, Mbak, kalau misalnya tadi juga sudah sempat saya singgung, kondisi bumi ini kan memang sekarang ini sedang tidak baik-baik saja ya, Mbak, dan kita juga memerlukan gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Nah, mungkin dalam skala kecilnya kita bisa mulai dari diri sendiri atau mungkin dalam lingkup keluarga gitu ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari profilnya Mbak Dewi, sebenarnya apa sih Mbak yang membuat Mbak Dewi ini mulai menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan? Dan kalau boleh tahu, sejak kapan sih gaya hidup berkelanjutan ini Mbak Dewi mulai lakukan? Oke, terima kasih Mbak Sarah buat pertanyaannya. Langsung ke aku ya, kirain ke Mas Malindo dulu. Iya, boleh langsung ke Mbak dulu. Jadi sejak kapan melakukan bertransisi ke pola hidup berkelanjutan itu lebih tepatnya sih di tahun 2019 ya. Itu gongnya. Gara-gara apa? Karena nonton uh, film dokumenter Blue Planet 2 yang tentang keindahan laut. Di situ di episode 7 itu ada menceritakan di laut dalam di mana sinar matahari nggak masuk, di situ ada kantong kresek. Nah, itu sih yang jadi tamparan besar buat aku karena aku sebagai alumni kelautan gitu kan. Kok merasa nggak ada kontribusinya nih sama laut kita, bahkan mungkin kontribusinya di sampah plastik. Sejak saat itu akhirnya beneran mulai harus switch, harus pivot ke mikirin ini kayaknya ada yang salah deh dengan pola hidup yang saya lakukan sehari-hari. Ngajak keluarga, ngajak suami, akhirnya satu frekuensi. Dari situ mulai, yuk kayaknya mesti ada yang dirubah nih dari pola hidup kita. Dan karena udah punya anak sih, waktu itu juga anak pertama, merasa kalau kita nggak merubah gaya hidup sekarang, bisa-bisa nanti anak cucu kita nanti mewarisi plastik yang kita timbulkan saat ini, itu sih, Mbak Sarah. Oke, berarti memang ini dari tahun 2019 yang lumayan cukup lama juga ya Bu dan Mbak, dan konsisten sampai dengan saat ini. Seru banget ya kalau tadi bisa diajak juga keluarganya untuk melakukan gaya hidup yang berkelanjutan, dimulai dari keresahan Mbak sendiri dan keluarganya juga mau gitu loh untuk melakukan gaya hidup ini. Nah, kalau tadi kita udah lihat gimana sih langkah kecil yang bisa kita lakukan dalam skala keluarga mungkin ya. Dan aku mau ke Mas Malinda dulu nih selaku program manager SETI. Nah, kalau di SETI itu kan fokusnya
transisi energi gitu ya Mas ya. Salah satu lingkup pekerjaannya mungkin juga melakukan transisi energi di bangunan-bangunan kota yang rendah emisi gitu. Nah sebenarnya kota rendah emisi itu apa sih Mas, dan kenapa kota rendah emisi ini menjadi penting untuk kita di masa yang mengkhawatirkan ini? Terima kasih Kak Sarah pertanyaannya. Perkenalkan dulu proyek SETI sebagai Sustainable Energy Transition in Indonesia. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaannya. Kota rendah emisi itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Kota yang bisa mengefisienkan penggunaan energi dari sumber bahan bakar fosil sehingga emisi yang dihasilkan bisa seminimal mungkin. Yang kedua, kota yang bisa menyerap CO2 dengan baik, seperti misalnya mempunyai ruang terbuka hijau yang banyak. Yang ketiga adalah kota yang mayoritas sumber energinya adalah sumber energi terbarukan. Oke, berarti memang definisi kota rendah emisi ini cukup luas ya Mas, mulai dari tata kotanya maupun dari aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya seperti penggunaan energi yang berkelanjutan mungkin ya. Iya Nah, betul. oke, kalau misalnya kita bicara tadi dari sisi kota, nah mungkin aku mau tahu juga dari Mbak Dewi, kira-kira apa sih Mbak yang bentuk-bentuk kegiatan atau campaign-campaign yang Mbak lakukan untuk menyadarkan masyarakat gitu melalui sosial media mungkin, kenapa sih kita harus mempunyai gaya hidup yang berkelanjutan gitu? Oke, karena sosial media ya, menurutku itu aku dapat hidayahnya tuh dari sosial media. Aku ketemu label zero waste, Oke. terus sustainability lifestyle itu dari sosial media. Jadi aku melihat bahwa sosial media itu punya peran penting nih untuk membangkitkan, membangun awareness orang-orang dari yang nggak sadar jadi sadar, dia dari jadinya sadar jadi paham gimana sih kondisi bumi kita sekarang dan apa yang bisa kita lakukan. Jadi itu juga yang akhirnya menginisiasi aku untuk menggagas Eco Creator Community agar makin banyak para kreator yang bicara, yang menyampaikan, menyuarakan tentang kekhawatiran soal sosial dan juga lingkungan. Gimana sih kondisi bumi kita saat ini, apa yang bisa kita lakukan gitu. Jangan sampai kita tahu masalahnya tapi nggak tahu solusinya seperti apa gitu. Jadi agar semoga aja nih makin banyak perbincangan tentang sustainability, dan aku lihat sekarang makin banyak sebenarnya dari semenjak 2019 itu, kalau kita tarik 5 tahun ke belakang itu sampai sekarang perbincangan itu makin banyak nih, kesadaran orang tentang gaya hidup berkelanjutan itu makin terbuka gitu loh. Makin banyak kreator-kreator yang berbicara ke arah situ. Jadi dan itu harus kita lakukan dari rumah, karena kenapa ya, sumber sampahnya kan kita. Sumber sampahnya dari rumah. Kita sebagai uh, yang tiap hari konsumsinya nggak berhenti, berarti kan ya tiap hari juga menimbulkan karbon gitu kan, entah dari kemasan plastiknya, entah dari jumlah makanan yang kita buang gitu kan, terpaksa terbuang gitu. Jadi ya harus mulai dari diri sendiri dan dari rumah kita masing-masing. Oke, memang kalau di zaman digital sekarang itu campaign-campaign atau suara-suara yang dihadirkan melalui sosial media itu mungkin lebih gampang untuk menjadi pusat perhatian orang ya Mbak ya, apalagi sekarang adanya sosmed, Instagram mungkin kontennya juga bisa dibuat menarik sehingga orang-orang tuh nggak bosen gitu loh ngelihat apa yang kita sampaikan di situ, dan juga dikemas menjadi lebih menarik. Nah, kalau misalnya dari yang Mbak alamin dari tahun 2019 sampai dengan sekarang ini, kira-kira dengan gaya hidup berkelanjutan ini ada perubahan apa sih Mbak di dalam keluarga Mbak gitu? Apakah mungkin biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan rumah tangga menjadi lebih murah contohnya, atau ada hal-hal lainnya? Ih, banyak banget loh sejak 2019, apalagi waktu itu aku ngejalanin sebelum pandemi kan. Jadi Iya. pas pandemi itu, ngadepin pandemi, kami nggak terlalu repot untuk nggak khawatir soal ngurusin sampah, karena kan waktu itu pasti sistem pengangkutan sampah kan juga juga ke-delay, terus karena membatasi pergerakan. Nah, pas 2020 sampai 2022 itu alhamdulillah kami tidak terlalu terpapar, tidak terlalu bermasalah untuk pengelolaan sampah ya, karena kami nggak nyampur sampah gitu.
Yang pasti sih jauh lebih berkesadaran dalam konsumsi pembelian sehari-hari, karena banyak yang mesti dipertimbangkan untuk sebelum beli sesuatu tuh. Jadi sekarang ngelihat ngelihat barang itu nggak cuma ngelihat ini barangnya murah atau kemahalan, tapi juga secara sadar mencari tahu ini sumbernya dari mana, ini komposisi bahannya kayak apa. Kalau saya konsumsi dan keluarga konsumsi, dampak kesehatannya jangka pendek dan jangka panjang ada apa enggak. Terus kemasannya habis dipakai dikemanain gitu. Jadi banyak banget yang dipikirin, apalagi sekarang kan juga brand-brand yang sebagai penghasil polutan plastik terbesar itu juga ternyata terafiliasi dengan para uh, pelaku genosida gitu kan. Jadi sebenarnya boykot yang saat ini sedang ramai itu sudah kami lakukan lebih dulu pada saat konsentrasinya fokusnya di pengurangan plastik gitu. Nah, meskipun banyak yang dipikirin tapi nggak jadi overthinking juga, tapi justru kami jadi mikirin yang prioritas gitu. Jadi yang keinginan-keinginan jadi nggak terlalu, jadi nggak FOMO sama tren itu sih. Jadi kalau ada misalnya gimmick marketing tanggal kembar atau promosi apalah gitu kan, kami nggak terlalu ketakutan. Kalau dulu mungkin iya, sebelum sebelum nikah gitu kan, sebelum pas masih single kayaknya takut banget kehilangan promosi gitu, tapi sekarang lebih kalem dalam memikirkan sesuatu gitu. Itu sih yang aku rasain. Selain dari memang bonusnya adalah dari sisi ekonomi, itu kami jadi lebih banyak bisa, bukan lebih banyak saving sih, tapi kami bisa saving untuk hal yang prioritas gitu. Hal-hal yang tadinya kalau misalnya keluar untuk ngeluarin uang untuk sesuatu yang dibuang gitu kan, sekarang kami bisa pikir-pikir lagi, bisa ngerem beneran mikir yang prioritas kami yang esensial apa enggak, kan seperti sobat esensial gitu kan, jadi tahu mana yang esensi buat kita gitu sih Mbak Sarah. Oke, berarti mungkin dalam membeli barang ya begitu ya Mbak ya, itu bisa lebih memilah-milih lagi ya. Tadi disebutkan juga tidak tergiur dengan adanya flash sale, mungkin angka-angka cantik dua-dua gitu misalnya itu tidak berpengaruh karena memang membeli barang itu sesuai dengan kebutuhan dan juga lebih selektif lagi. Apakah itu terbranding ramah lingkungan atau tidak gitu ya. Nah kalau misalnya tadi Mbak Dewi bilang memanfaatkan juga sosial media gitu ya Mas ya untuk melakukan penyuaraan terhadap penggunaan gaya hidup yang berkelanjutan. Nah, kalau dari pembangunan kota rendah emisi sendiri, ada nggak sih Mas teknologi-teknologi yang mendukung pembangunan kota rendah emisi ini? Dan apakah teknologi itu, jika ada ya, apakah teknologi itu cukup signifikan mempengaruhi kota tersebut? Oke, teknologi tentu memainkan peranan penting dalam mendukung kota rendah emisi ini. Seperti yang tadi disebutkan, kota rendah emisi itu karena kita bisa mengefisienkan penggunaan energi atau mengurangi bahkan mengganti penggunaan bahan bakar fosil menjadi sumber energi terbarukan. Jadi kita pertama mulai lagi nih dari teknologi yang bisa membantu mengefisienkan konsumsi energi. Contohnya teknologi pendingin ruangan. Jadi teknologi pendingin ruangan sekarang sudah menggunakan inverter yang menyebabkan motor bisa mengubah kecepatan sesuai dengan beban pendinginan. Dibanding dengan teknologi dulu, motor berkecepatan tetap itu lebih efisien. Lalu penggunaan refrigeran yang memiliki global warming potential yang lebih rendah, itu juga sangat membantu. Lalu teknologi juga bisa membantu di pengurangan atau bahkan penggantian bahan bakar fosil ya, karena kita bisa menggunakan sumber energi terbarukan. Contoh teknologinya adalah panel surya. Iya, betul. Panel surya bisa membantu kita menggunakan energi dari surya. Teknologi panel surya sekarang itu udah mencapai efisiensi sekitar 23% dibanding di tahun 2019 yang hanya 19% efisiensinya. Tentu kita tahu makin tinggi efisiensi, makin banyak energi surya yang bisa diubah menjadi energi listrik dalam suatu waktu tertentu. Teknologi yang ketiga adalah baterai penyimpan energi.
Jadi baterai penyimpan energi ini sudah sedemikian berkembangnya sehingga bisa menyimpan energi dalam jumlah besar. Itu sangat membantu pada implementasi kendaraan listrik atau kendaraan umum yang menggunakan listrik tadi. Yang keempat, baterai penyimpan energi tadi bisa juga difungsikan sebagai sumber energi di grid. Jadi perkembangan teknologinya membuat baterai ini bisa melepaskan energi dalam orde 250 milidetik. Itu sangat cepat dan sangat berguna untuk menjaga stabilitas dan keandalan grid seandainya dipasang di grid gitu. Oke. Terima kasih. Iya, berarti memang teknologi-teknologi ini dikemas dalam berbagai macam bentuk gitu ya Mas ya. Misalnya dalam alat-alat rumah tangga, tadi bahkan sampai juga ke kendaraan yang kita gunakan sehari-hari. Selain itu juga menarik sih Mas, kalau tadi kita bicara tentang panel surya yang ada di perumahan mungkin ya. Karena sempat juga baca beberapa referensi kalau misalnya developer-developer di Indonesia ini sudah mulai kayak menyisakan beberapa unit mereka untuk dipasangkan panel surya. Jadi nanti masyarakat ini diberikan dua pilihan, apakah nanti mau memilih rumah yang sudah terfasilitasi panel surya ataupun yang belum terfasilitasi gitu. Oke, baik. Kalau tadi kita lihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan baik dari dalam skala individu dan keluarga mungkin dan juga dari skala yang lebih besar dalam lingkup bangunan di kota rendah emisi. Nah, itu semua kan tidak akan terwujud kalau misalnya tidak ada dorongan dari berbagai macam pihak ya Mas tentunya. Nah, kalau misalnya di kota rendah emisi sendiri, apa sih dukungan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan atau regulasi gitu Mas? Regulasi dan kebijakan dari pemerintah sudah ada seperti rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana umum energi daerah, dan perencanaan pembangunan rendah karbon Indonesia. Tapi menurut saya sendiri, aplikasi dan eksekusinya harus diperkuat, khususnya yang terkait dengan penggunaan panel surya di perumahan dan penggunaan baterai penyimpan energi. Karena Indonesia memiliki potensi energi surya yang baik. Oke, berarti memang pemerintah mungkin dalam skala nasional maupun skala daerah sudah mulai aware gitu ya mengenai kebijakan-kebijakan yang mereka bikin supaya lebih berkelanjutan. Betul. Sebetulnya dari dokumen-dokumen tadi yang saya sebutkan itu sudah ada beberapa peraturan pemerintah dan undang-undang yang berasal dari situ gitu. Hanya harus diperkuat aja aplikasi dan eksekusinya. Iya, dan selain itu juga mungkin selain regulasi yang sudah mantap dari pemerintah, tapi masyarakatnya juga harus punya kesadaran sendiri ya Mas, karena memang efek dari pemanasan global ini memang bukan milik siapa-siapa gitu, tapi kembali lagi dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Oke, aku coba balik lagi ke Mbak Dewi. Mbak, kalau misalnya kita kan akhir ini sering mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi sehari-hari ya. Dan banyak juga mungkin yang bilang, kalau misalnya gaya hidup kita berkelanjutan tuh kayaknya pengeluaran kita bakal lebih mahal gitu. Nah, misalnya kita mungkin bisa pakai alat makan sendiri. Kalau misalnya dilihat bahan alat makan yang lebih berkelanjutan itu kan dari kayu ya, dan biasanya harganya lebih mahal gitu dibandingkan dengan stainless. Nah, sebenarnya apa sih tantangan-tantangan lain Mbak selama Mbak menjalani gaya hidup yang berkelanjutan ini? Oke, kalau tantangan yang aku hadapin sebenarnya, tapi BTW tadi seru loh, itu ternyata ada perumahan sekarang yang bundling sama solar panel ya. Itu bagus loh. Jadi sekarang bundlingnya nggak sama gratis AC gitu kan, tapi gratis solar panel. Itu keren. Semoga nanti banyak mobil listrik yang bisa pakai solar panel di atapnya ya. Karena harusnya bisa dong ya gitu solar panel dipasang di situ harusnya. Nah, balik lagi soal ke tantangannya sebenarnya kalau aku sih merasakan bukan transisi ke produk yang labelnya zero waste gitu kan, karena kalau misalnya kita mengganti ke produk yang dengan label berkelanjutan itu justru malah spendingnya akan lebih mahal, iya. Tapi kalau misalnya kembali lagi ke mindset, coba deh sebenarnya yang paling sustainable itu, yang paling berkelanjutan adalah memakai apa yang sudah kita punya, ya kan?
Jadi bayangin aja sepanjang kita hidup nih, sepanjang tahun kita hidup sampai umur aku 30 misalnya, itu mah semua kebutuhan sebenarnya udah ada dong, ya kan, dari apa namanya, mulai alat makan gitu kan, piring, mungkin kalau misalnya di perempuan kan pakainya pembalutnya bisa dipakai ke pembalut kain atau celana dalam menstruasi, itu kan sebenarnya kembali ke era kearifan lokal kita zaman dulu, mungkin zaman mbahku dulu gitu kan, sebelum di generasi orang tuaku di revolusi industri itu plastik pertumbuhannya sangat besar sekali. Nah, jadi hayu sebenarnya kita bisa kok apa namanya beralih tanpa spending yang lebih mahal gitu, tanpa harus justru mengganti ke label dengan produk-produk yang zero waste. Nah, aku juga berharap nih semoga aja nih ke depannya gaya hidup berkelanjutan di Indonesia ini itu bukan FOMO karena ngelihat negara lain. Gimana caranya Indonesia sebenarnya bisa belajar dari kearifan lokal, masyarakat adat, karena kita itu udah punya apa ya, warisan leluhur yang sangat dekat dengan alam gitu, menjaga hutan, alam sekitarnya. Jadi gimana nih? Tinggal kita selanjutnya adalah aplikasi yang dari prinsip-prinsip dari masyarakat adat ini kita modifikasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban gitu. Jadi kita pakai mindset mereka, kita gunakan teknologi yang sekarang ini gitu. Jadi jangan sampai kita akhirnya ngiri mulu gitu kan, berkacanya ke negara maju terus gitu. Kayak sana kita salah mulu gitu. Sedangkan mereka juga impor plastiknya kan ke negara kita. Gitu sih. Jangan sampai kita minder sebenarnya sih. Iya, tadi kalau misalnya disebutin juga sama Mbak Dewi itu menarik banget ya Mbak. Langkah-langkah kecil tuh memang bisa dimulai dari diri kita sendiri. Misalnya mungkin cewek-cewek nih bisa pakai pembalut kain. Memang aku juga sempat ngalamin pembalut kain itu mungkin lebih mahal di awal, tapi sebenarnya itu untuk jangka panjang kan bisa dipakai 1 sampai 2 tahun mendatang dan bukan hanya bisa dipakai dalam jangka panjang aja, tapi dari segi kesehatan pun dia lebih sehat dibandingkan dengan produk-produk yang lain atau produk-produk pembalut yang kimia gitu ya. Nah, atau boleh disebutin nggak Mbak kira-kira apa aja sih yang udah mulai Mbak lakukan di rumah gitu misalnya selain tadi mungkin menggunakan pembalut kain, apakah ada lagi? Oke, semoga Mas Walindo nggak kikuk ya ngomongin pembalut itu aja. Nah, jadi sebenarnya apa namanya yang awal banget pada saat transisi zero waste itu di rumah yang kami benar-benar pelajari adalah gimana cara milah sampah yang benar. Karena kalau sampahnya kita udah pilah tapi masih dicampur juga itu kan jadi masalah gitu kan. Akhirnya kami belajar gimana caranya ngompos, karena kan sisa organik itu jadi persentasenya paling besar sebenarnya dibandingkan plastik kemasan yang kita hasilkan di rumah gitu. Itu pasti sisa organik itu banyak banget. Nah, ini gimana nih caranya nih ngolahnya? Sedangkan kan kalau ditimbun ke TPA jadi masalah gitu. Nah, akhirnya kami belajar gimana caranya ngompos. Terus sekarang syukurnya kami tinggal di Tangerang, Dinas Lingkungan Hidupnya punya program sedekah organik. Jadi setiap seminggu sekali sisa organik yang kita kumpulin itu diangkut sama petugas DLH dijadikan pakan maggot. Semoga ini bisa jadi diaplikasikan di kota-kota lain ya karena itu sangat membantu banget untuk teman-teman yang tinggal di area pemukiman padat penduduk ya yang mungkin untuk ngompos kayaknya sulit meskipun sebenarnya ngompos itu nggak sulit gitu kan. Nah, jadi itu sih jadi gimana caranya yang kami lakukan adalah milah sampah yang benar dan kelola sisa organiknya itu seperti apa. Oke, berarti memang dimulai dari pengelolaan sampah ya Mbak, karena memang sampah rumah tangga mungkin juga bisa dihasilkan dari sampah-sampah makanan, di mana sampah makanan itu juga merupakan penyumbang sampah terbesar gitu ya. Dan itu menarik sih bisa menjadi inisiatif juga bagi daerah-daerah lain untuk mengakomodir hasil yang dilakukan tadi gitu. Hasil pengkomposan yang dilakukan tadi. Nah, oke. Tadi kan kita sudah sempat bahas masalah biaya dan juga tadi juga Mbak Dewi sempat mention juga negara-negara Jerman yang katanya mengklaim untuk melakukan transisi energi tapi ternyata dialihkan sampah plastiknya ke negara luar gitu. Nah, kalau misalnya dari program SETI sendiri nih Mas,
untuk mewujudkan kota yang rendah emisi, ada nggak sih Mas dukungan pendanaan mungkin dari pemerintah misalnya atau lembaga-lembaga lain, dan juga apakah ada bentuk kerjasama lain, bukan hanya pendanaan mungkin ya, tapi yang skalanya tuh sampai ke internasional gitu. Baik, proyek Sustainable Energy Transition in Indonesia ini atau SETI adalah bentuk kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman. Perlu diklarifikasi dulu bahwa proyek SETI tidak mendanai secara langsung pembangunan kota rendah emisi atau infrastruktur terkait. Dana-dana proyek SETI digunakan untuk membantu pemerintah kota membuat regulasi atau kebijakan terkait transisi energi, memberikan informasi pendanaan alternatif, memberikan pelatihan kepada manajer energi tentang bangunan gedung hijau contohnya, dan melakukan transisi energi di beberapa sektor industri terpilih. Dana proyek SETI ini berasal dari IKI. IKI ini adalah suatu badan di bawah kementerian dari negara Jerman. Nah, dana dari IKI ini akan digunakan sampai 2028 untuk proyek SETI ini. Setelah dana itu habis, kerjasama internasional lain mungkin diperlukan untuk melanjutkan ataupun memperluas apa yang sudah SETI lakukan di kota-kota tersebut. Oke. Gitu. Berarti memang dukungan dari program SETI ini bukan dalam bentuk barang atau fisik mungkin ya, tapi lebih ke bagaimana advokasi yang dilakukan sehingga bisa menyesuaikan regulasi-regulasi ini supaya sejalan dengan visi misinya SETI gitu ya. Betul. Kalau tadi kan udah banyak dapat cerita nih Mas dari Mbak Dewi mengenai penerapan gaya hidup berkelanjutan yang Mbak Dewi lakukan gitu. Kalau boleh tahu juga nih, kira-kira Mas Malindo juga punya nggak sih gaya hidup berkelanjutan yang Mas terapin sehari-hari gitu? Ada beberapa. Yang pertama dari segi teknis ya. Kita semua menganggap bahwa penggunaan tandon air, tangki air di atas itu sebagai suatu hal yang biasa, tapi menurut saya itu harus dilakukan di setiap rumah karena itu lumayan menghemat listrik. Karena kita bisa menggunakan gravitasi untuk mendorong air ke keran-keran kita. Yang kedua, saya juga menggunakan bak untuk membuat kompos sendiri karena ada beberapa tanaman di rumah dari sampah organik yang saya produksi. Ketiga, kalau bisa, kalau desain rumahnya memang tidak untuk mendukung ventilasi yang baik gitu ya, mungkin bisa dimodifikasi sedikit sehingga kita bisa menggunakan ventilasi dan pencahayaan natural. Jadi kita bisa mengurangi kebutuhan menggunakan pendingin ruangan atau cahaya waktu siang hari. Oke. Ya. Jadi seperti tadi menggunakan tandon air dan juga meminimalisir penggunaan AC ya tadi ya Mas ya. Iya, kalau bisa tidak menyalakan lampu di siang hari gitu. Oke. Mungkin kamu bisa modifikasi atau buka jendela atau hal-hal sesederhana itu aja gitu. Yang lebih penting lagi juga mungkin setelah kamu beberapa tahun gitu ya, kamu akan mengganti pendingin ruangan kamu, air conditioner kamu bisa pilih yang efisien. Jadi AC yang tingkat efisiensinya tinggi itu sangat membantu untuk menghemat energi. Oke, berarti emang dari hal-hal kecil, tapi kalau misalnya itu dilakukan secara konsisten oleh mungkin masyarakat Indonesia itu bisa lebih berkelanjutan dan lebih berdampak gitu ya Mas ya untuk Benar. bumi kita ini. Iya. Pertanyaan terakhir mungkin Mbak Dewi, aku mau tahu dong gimana Mbak melihat masa depan masyarakat Indonesia mungkin terhadap gaya hidup berkelanjutan, dan mungkin bisa disebutkan juga apa sih kesan-pesan bagi masyarakat Indonesia yang baru mau mulai nih Mbak melakukan gaya hidup yang berkelanjutan. Oke, untuk teman-teman sobat esensial yang baru mulai, yuk mulai segera.
Jadi jangan abaikan rasa khawatir kamu saat melihat sampah atau saat melihat kondisi saudara-saudara kita yang sedang kesusahan karena kekeringan, kebanjiran, masalah sosial. Itu sebenarnya adalah alarm dari semesta, alarm dari Allah bahwa yuk do something gitu. Kamu harus bergerak melakukan sesuatu. Jadi alarm itu mau dimatiin atau mau, ayo kita bergerak melakukan sesuatu. Jadi jangan abaikan alarm itu, segeralah beraksi dan mulai dari hal yang bisa kita lakukan aja. Hal yang dari kecil tapi tiap hari bertumbuh 1%, tiap hari bertumbuh. Kalaupun agak mundur, ya nggak apa-apa, jeda dulu sebentar, tapi dalam jangka panjang itu pasti akan pertumbuhannya akan luar biasa. Dan juga tularin ke sekitar kamu. Kalau kamu nggak berani untuk nyeramahin orang nyeramahin tetangga misalnya yang nyampah gitu kan, it's okay, nggak apa-apa, tapi gunakanlah sosial media kamu. Karena itu adalah yang bisa kamu kendalikan. Kita punya kontrol di situ, kita punya kendali apa yang mau kita suarakan di situ. Jadi jadikan sosial media kamu adalah alat untuk mensiarkan kebaikan ke lebih banyak orang. Dulu dan juga konsisten ya Mbak ya, kalau dari Mbak Dewi kuncinya, karena benar-benar tadi sempat disampaikan juga, mungkin kita sekarang aja sudah mulai kerasa nih Mas, karena perubahan iklim dan segala macam, apalagi nanti mungkin anak cucu kita di beberapa tahun mendatang. Nah kalau misalnya dari Mas Malindo nih, kira-kira ada pesan nggak untuk masyarakat yang juga sebagai pelaku di dalam implementasi kota rendah karbon ini? Kalau dari saya singkat aja, masyarakat yang mampu harus didorong untuk memasang panel surya di rumahnya. Pemahaman bahwa biaya yang dikeluarkan untuk panel surya tadi akan terbayar dalam waktu relatif singkat, dan dampak lingkungan yang baik karena kita menggunakan sumber energi terbarukan itu harus dijelaskan kepada masyarakat. Yang kedua, penggunaan transportasi publik dan kendaraan listrik harus juga didorong. Tapi ini juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sarana dan servis kepada pengguna transportasi publik dan perubahan cara produksi listrik dari pembakaran batu bara melalui PLTU ke pembangkit listrik dengan sumber energi terbarukan. Yang ketiga, aku rasa penting juga kita membaca apa yang terjadi di bagian negara lain, karena contohnya Australia dan Singapura itu sudah sangat maju dalam sistem transmisi listriknya dan relatif banyak kebijakan pemerintah yang mendukung untuk hidup lebih sustainable gitu, keberlanjutan. Itu aja. Tadi ya menarik banget ya Mas, bisa juga dimulai dari penggunaan transportasi umum mungkin, karena sekarang ini kan di Indonesia transportasi umum sudah semakin baik ya Mas, apalagi mungkin kalau kita tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta sudah sangat mendukung sekali. Oke baik, sebelumnya terima kasih banyak nih Mas Malindo dan juga Terima Mbak kasih. Dewi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam diskusi ini. Semoga dari diskusi ini dapat diambil kesimpulan yang baik, yaitu memberikan wawasan dan motivasi bagi pendengarnya untuk mulai nih melakukan gaya hidup yang lebih berkelanjutan untuk bumi kita dan anak cucu kita mungkin. Terima kasih banyak Mbak Dewi, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya, dan juga terima kasih Mas Malindo. Terima kasih Kak Sarah. Dan untuk Sobat Esensial, jangan lupa ikuti terus konten ISR dengan subscribe YouTube ISR Indonesia, juga konten sosial media ISR lainnya untuk mengetahui informasi terupdate mengenai transisi energi di Indonesia.